Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu diantar pulang oleh seseorang misterius, yang ternyata sudah meninggal seminggu lalu? Meski begitu, Tarman masih saja merasakan kehadiran, dan bahkan diantar oleh sosoknya setiap malam. Penampakan motor tua tanpa pengendara, suara knalpot yang batuk-batuk di tengah malam, hingga mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya. Apakah arwah sosok misterius belum tenang? Apa pesan yang ingin ia sampaikan, dan mengapa ia memilih Tarman? Masuklah ke dunia mistis, dalam kisah horor yang membuat bulu kuduk berdiri, tentang janji yang tak sempat ditepati, utang yang menanti pembayaran, dan roh yang tak bisa pergi sebelum urusan dunia selesai. Saksikan cerita horor penuh misteri ini, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Hari itu mendung sejak pagi. Awan menggantung di langit, seperti menahan hujan yang enggan jatuh, di sebuah desa terpencil bernama Sumber Asih. Terletak di kaki gunung yang jarang dikunjungi orang. Hidup seorang pemuda bernama Tarman. Usianya sekitar 25 tahun. Kulitnya sawo matang, rambut selalu sedikit kusut karena jarang disisir, dan tubuhnya agak kurus, tapi tidak lemah. Ia tinggal bersama ibunya, Bularas, di rumah kayu yang sudah tua, dan banyak dimakan rayap di bagian bawahnya. Berdiri di pinggir sawah, Tarman sehari-hari bekerja sebagai buruh tani. Kadang ikut menggembala kambing milik Pak Lurah. Hidupnya sederhana, tidak banyak bicara, tapi dikenal baik oleh warga. Meski begitu, ada satu hal yang selalu menjadi bahan omongan warga, yaitu tentang ayahnya, yang dulu meninggal misterius, saat sedang menebang pohon di hutan belakang desa. Sejak itu, Tarman dan ibunya hidup seadanya, tak pernah jauh dari desa. Namun, akhir-akhir ini, Tarman sedang sering bolak-balik ke kecamatan. Ia sedang mengurus sesuatu, yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun, selain ibunya. Katanya, ada lowongan kerja di pabrik kayu, yang cukup besar di kota kecil sebelah. Dan Tarman bertekad ingin bekerja di sana, agar bisa memperbaiki rumah, dan menghidupi ibunya dengan lebih layak. Masalahnya dari desa Sumber Asih. Sumber Asih ke kota kecil itu tidak ada kendaraan umum. Jalanannya sempit, hanya cukup dilalui motor atau sepeda. Kalau mau naik angkot harus berjalan dulu ke desa sebelah, yang jaraknya sekitar 4 km. Karena itu, satu-satunya cara tercepat adalah dengan naik ojek. Tapi tukang ojek pun hanya ada satu orang, yang biasa mangkal di warung Simbok Ratna, namanya Pak Adam. Pak Adam sudah tua, umurnya hampir 60, tapi motornya masih jalan, meski sering batuk-batuk, orangnya ramah, dan banyak bicara. Suaranya serak karena kebiasaan merokok lintingan tembakau. Ia tinggal di ujung desa bersama istrinya, dan dikenal sering membantu warga, tanpa banyak hitung-hitungan. Pertemuan pertama Tarman dengan Pak Adam, terjadi 3 minggu lalu, saat ia sedang duduk di warung Simbok Ratna, minum kopi sebelum berangkat. Waktu itu ia mengeluh karena angkot langganannya tidak lewat. Kalau butuh cepat, naik ojek saja, men, kata si Mbok Ratna, sambil menyeduh kopi. Itu loh, Pak Adam biasa nunggu di pojokan sana. Tarman menoleh di pojok warung, seorang lelaki tua sedang duduk di atas motor butut warna merah. Motor itu sudah tidak ada spionnya, dan bagian joknya diselimuti kain bekas. Pak Adam sedang merokok, matanya melihat ke arah jalan. Tarman pun menghampiri. Pak, bisa ngantar saya ke kecamatan? Pak Adam menoleh pelan lalu tersenyum. Men, kamu mau sekarang? Kalau bisa sekarang Pak. Mereka pun berangkat. Sepanjang jalan, Pak Adam banyak bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana dulu, ia sering antar jemput orang, dari desa ke kota, hanya dengan motor pinjaman. Suaranya serak tapi hangat. Ia bercerita tentang anak sematawayangnya, yang kini merantau ke Kalimantan, dan tentang istrinya yang sakit-sakitan. Tarman hanya menjawab sesekali, tapi diam-diam merasa nyaman. Motor tua itu memang pelan, tapi perjalanan terasa cepat karena banyak cerita. Sejak saat itu, setiap kali harus kecamatan, Tarman selalu minta diantar Pak Adam. Kadang bayar, kadang tidak. Karena Pak Adam bilang sudah kayak anak sendiri.
Warga desa pun tahu kalau Tarman sering diantar oleh Pak Adam. Tapi anehnya, beberapa warga mulai melihat sesuatu yang tidak biasa. Suatu sore saat Tarman baru pulang dari kecamatan, ia mampir ke rumah Pak Tristan, tetangganya yang biasa membantu memperbaiki genteng rumah. Pak Tristan sedang duduk di serambi sambil menyapu. Baru pulang dari kecamatan. Tanya Pak Tristan. Iya Pak. Tadi diantar Pak Adam soalnya agak mendung. Pak Tristan terdiam sebentar. Pandangannya terlihat bingung. Tapi ia tidak bilang apa-apa. Besok paginya Tarman pergi ke warung si Embok Ratna. Ia hendak membeli minyak goreng untuk ibunya. Saat sedang memilih barang, ia sempat cerita kalau semalam hujan deras dan motornya sempat mogok waktu pulang. Untung ada Pak Adam, jadi bisa pulang juga, meski motor tuanya batuk-batuk. Ujar Tarman sambil tertawa. Si Embok Ratna yang tadinya sedang menata roti bolu, tiba-tiba menghentikan gerakannya. Iya, Embok, yang biasa mangkal di sini itu. Si Embok Ratna menatap wajah Tarman lama, lalu menghela napas. Men, kamu belum tahu ya? Tahu apa Mbok? Pak Adam itu sudah meninggal seminggu yang lalu men. Tarman mengernyit. Hah? Kapan? Sekitar seminggu yang lalu. Jatuh dari motornya waktu pulang dari ladang. Katanya kena serangan jantung. Dikubur 2 hari setelah itu. Tarman merasa kepalanya berat. Ia duduk pelan di kursi warung. Napasnya memburu. Matanya tak percaya. Tapi semalam saya bareng beliau. Ngobrol di motor seperti biasa. Si Embok Ratna menggeleng pelan. Saya tahu kamu sering bareng beliau, tapi sudah seminggu ini, warung ini sepi. Bahkan motornya saja sudah dibawa anaknya ke kota. Waktu seolah berhenti. Tarman tak bisa menjawab. Tangannya gemetar pelan. Ia mengingat-ingat semalam. Ia ingat betul suara motor tua itu. Ia ingat betul jaket lusuh yang dipakai Pak Adam. Bahkan bau tembakau lintingan yang khas masih terasa di hidungnya. Pulang ke rumah, Tarman tak langsung cerita ke ibunya. Ia hanya duduk di biliknya. Ia mencoba mengingat lagi semua perjalanan terakhirnya bersama Pak Adam. Ia ingat, semalam mereka sempat berhenti di tikungan, dekat pohon beringin. Saat itu hujan mulai turun, dan Pak Adam menyuruhnya memakai jas hujan. Ayo cepat men, jangan sampai masuk angin. Ibumu pasti nunggu di rumah. Kata Pak Adam dengan suara seraknya yang khas. Tarman menatap sosok itu dalam benaknya. Kalau benar Pak Adam sudah meninggal, lalu siapa yang mengantar dia semalam? Kenapa motor itu bisa terasa nyata? Bahkan tangannya sempat memegang jaket Pak Adam ketika hendak turun dari motor. Saat malam menjelang, Tarman duduk di teras rumah. Angin malam berhembus pelan. Suara jangkrik terdengar dari arah sawah. Di kejauhan, anjing menggonggong tanpa sebab. Ibunya sudah tidur lebih awal karena kelelahan, dan Tarman sendiri belum bisa memejamkan mata. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara motor tua. Suara knalpot yang sudah rusak, dan sering batuk-batuk. Tarman menoleh ke jalan setapak di depan rumah. Tak lama kemudian, lampu motor menyala samar dari balik pohon pisang. Motor merah, dengan jok yang dilapisi kain bekas, muncul perlahan. Di atasnya, duduk seseorang dengan jaket lusuh dan topi kumal. Jantung Tarman berdetak keras. Ia tidak bisa bergerak. Motor itu berhenti di depan rumah. Sosok di atas motor tidak bicara apa-apa, hanya menatap Tarman. Dalam cahaya remang, Tarman bisa melihat wajah Pak Adam dengan jelas. Wajah itu pucat tapi tersenyum. Men, besok kamu masih ke kecamatan lagi kan? Suara itu keluar pelan. Serak, seperti biasanya. Tarman tidak bisa menjawab. Ia hanya duduk. Mata terbuka lebar. Badannya seperti membeku. Tidak dingin, tapi seperti tak bisa dikendalikan. Sosok di atas motor itu menunggu beberapa detik. Lalu menyalakan mesin, dan perlahan berbalik arah kembali ke jalanan gelap, menuju hutan belakang desa. Tarman masih diam di kursi kayu depan rumah. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca, nafasnya terasa berat.
Ia tahu apa yang ia lihat barusan bukan mimpi. Bau tembakau lintingan masih ada. Suara motor tua itu masih menggema di telinganya. Malam pun kembali sunyi. Tarman tidak tidur malam itu. Ia hanya duduk di kursi kayu depan rumah. Sampai fajar datang perlahan dari balik bukit. Suara ayam berkokok, dan burung-burung kecil yang biasa hinggap di pohon jambu belakang rumah pun terdengar. Tapi tubuhnya tetap lemas, dan matanya sembab. Pagi itu, ibunya sempat bertanya, kenapa wajah Tarman pucat, dan matanya seperti habis menangis. Tarman hanya menjawab pendek, bilang tidak enak badan. Padahal dalam kepalanya, bayangan motor tua, yang berhenti di depan rumah semalam, masih terus berputar. Senyum Pak Adam. Suara seraknya, tatapan matanya yang kosong, tapi seperti penuh maksud. Semua membekas begitu jelas. Ia berusaha tidak terlalu memikirkannya. Tapi menjelang siang, rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takutnya. Ia ke rumah Pak Tristan, duduk sebentar di kursi bambu di depan rumah itu, sambil menyulut rokok yang tadi dibelinya di warung. Pak Tristan keluar, setelah mendengar batuk Tarman. "Men, kamu sehat?" tanya Pak Tristan sambil menyender di pintu. "Sehat, Pak. Cuma saya mau tanya soal Pak Adam." Pak Tristan langsung menghela nafas panjang. "Kamu masih mikirin itu ya?" Tarman mengangguk pelan. "Semalam motor beliau datang ke depan rumah saya. Saya lihat langsung." Beliau tanya, "Apa saya mau ke kecamatan lagi?" Pak Tristan tidak kaget. Wajahnya justru terlihat murung seperti menyimpan sesuatu. "Kamu bukan orang pertama yang ngalamin." Pak Tristan menunduk sebentar, lalu mulai bicara. Sehari setelah pemakaman Pak Adam, anaknya si Wardi datang dari Kalimantan. Mau ambil barang-barang almarhum. Nah, waktu dia lewat di depan warung si Mbok Ratna malam-malam, dia bilang sempat disalib motor tua. Lampunya redup, dan orang di atas motor itu pakai jaket coklat, yang sobek di bahu. Tarman terdiam. Itu ciri-ciri yang sama persis. Waktu itu Wardi nggak mikir aneh-aneh. Tapi pas lihat motornya nggak ada spion, baru dia merasa ada yang janggal. Karena motor ayahnya itu sudah dibawa masuk ke dalam gudang, dan dikunci. Kuncinya bahkan dia kantongin sendiri. Pak Tristan mematikan rokoknya di tanah, lalu berdiri. "Sudah men, jangan kamu terus pikirin. Mungkin beliau masih pengen bantu orang. Belum tenang. Namanya juga orang baik. Kadang arwahnya nggak langsung pergi." Sepulang dari rumah Pak Tristan, Tarman lewat jalan belakang dekat kebun bambu yang dulu sering dilewati kalau pergi menggembala. Saat melewati tikungan, di mana dulu dia dan Pak Adam sering berhenti sebentar, ia mendengar suara motor dari arah bawah. Suara knalpot yang batuk-batuk. Tapi waktu ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya suara angin yang menggoyang daun bambu. Ia pulang dengan langkah cepat. Dadanya berdebar lagi. 2 hari berikutnya, Tarman tidak kemana-mana. Ia hanya di rumah membantu ibunya mencuci pakaian, memotong rumput untuk kambing milik tetangga yang dititipkan sementara, dan berusaha sibuk. Tapi setiap malam, telinganya selalu siaga. Ia khawatir suara motor itu datang lagi. Dan itu memang terjadi. Malam ketiga sekitar pukul 3 dini hari, suara motor tua itu terdengar lagi. Kali ini dari arah belakang rumah, melewati jalan setapak kecil, yang hampir tak pernah dilewati kendaraan. Tarman mengintip dari sela jendela. Lampu motor menyala redup. Sama seperti sebelumnya, motor itu berhenti tepat di depan pintu samping. Seseorang duduk di atasnya. Tak ada suara, hanya diam. Tapi sorot matanya mengarah ke jendela tempat Tarman berdiri. Tarman tidak berani keluar. Ia hanya berdiri membeku. Motor itu tidak segera pergi. Sekitar 5 menit, baru pelan-pelan kembali bergerak, dan menghilang ke kegelapan. Besok paginya, Tarman mendatangi makam Pak Adam. Letaknya di tanah pemakaman umum desa, tak jauh dari musala. Ia membawa bunga seadanya, dan air yang sudah didoakan ibunya. Saat sampai di makam, tanahnya terlihat masih basah di bagian pinggir.
seperti habis terkena hujan atau disiram. Tapi anehnya bagian tengah tanah makam itu sedikit ambles. Hanya sekitar 1 jengkal, tapi cukup membuat merinding. Seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Tarman duduk bersila di samping pusara, membaca doa pelan, hatinya tidak tenang. Ia kemudian bicara lirih, seperti berbicara langsung dengan almarhum Pak Adam. Saya berterima kasih, Bapak sudah sering bantu saya. Tapi kalau memang sudah waktunya pergi, pergilah dengan tenang. Jangan kembali lagi. Biar saya urus-urusan sendiri. Angin tiba-tiba berhembus pelan, membawa bau tembakau basah. Sore itu Tarman sempat menceritakan semuanya kepada ibunya. Bularas hanya mengangguk, lalu menutup wajah dengan kain kerudungnya. Ada orang yang saking baiknya. Malam harinya Bularas membakar kemenyan, dan membaca beberapa ayat. Ia menaruh semangkuk air putih di dekat pintu depan. Tarman duduk menemaninya, sambil memegang tasbih peninggalan ayahnya. Malam itu sunyi, tidak ada suara motor, tidak ada tanda-tanda kehadiran apapun. Tapi Tarman tahu ini belum selesai. Esoknya saat ia hendak pergi ke kecamatan untuk mengurus dokumen terakhir lamaran kerjanya, ia tidak naik ojek. Ia berjalan kaki ke desa sebelah untuk naik angkot. Meski capek dan jauh, ia merasa lebih tenang. Tapi di tengah perjalanan, tepat di tikungan dekat pohon randu tua, yang dianggap angker oleh warga, ada seorang lelaki tua berdiri di pinggir jalan. Jaket coklat, celana panjang lusuh, dan topi kumal. Wajahnya menunduk, tapi Tarman langsung mengenali siapa dia. Lelaki itu mengangkat tangan pelan, memberi isyarat, "Men, ayo saya antar." Suara itu keluar jelas. Tidak ada motor, tidak ada suara mesin, hanya suara seperti bergema langsung di kepala. Tarman tidak menjawab. Ia hanya berdiri terpaku. Dadanya seperti dihantam palu. Keringat dingin mulai mengucur dari pelipis. Sosok itu tetap diam menunggu. Lalu dengan langkah pelan, Tarman membalikkan badan. Ia berjalan ke arah berlawanan, tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, suara tembakau dibakar terdengar sekali, lalu sunyi kembali. Ketika akhirnya sampai di desa sebelah, Tarman tidak langsung naik angkot. Ia duduk di pinggir warung kecil, menenangkan diri. Ia tahu perjalanan hari ini belum selesai. Dan entah kenapa ia merasa sosok itu belum menyerah. Ada hal yang belum tersampaikan, dan itu masih akan terus mengikutinya. Angkot yang dinaiki Tarman siang itu terasa lambat sekali jalannya. Padahal supirnya menyetel radio karas-karas, dengan lagu dangdut koplo yang biasanya membuat suasana jadi riuh. Tapi kali ini, telinga Tarman terasa seperti dipenuhi suara lain. Suara motor tua seperti mendengung dari kejauhan. Kadang hilang, kadang muncul lagi. Padahal ia tahu, tak ada motor yang sedang menyalip atau mengejar. Ia duduk di pojok belakang, menunduk sambil menggenggam map coklat, berisi dokumen lamaran. Tangannya dingin. Setiap kali angkot melambat atau berhenti mendadak, jantungnya serasa melompat. Sesampainya di kecamatan, Tarman langsung turun tanpa menoleh. Ia buru-buru berjalan masuk ke kantor, tempat ia hendak menyerahkan berkas. Administrasi hanya menanyakan beberapa hal, mencocokkan nama dan alamat, lalu memberikan stempel pengesahan. Selesai dalam 15 menit, tapi kaki Tarman terasa berat, seperti sudah berjalan seharian di sawah becek. Keluar dari kantor itu, ia memutuskan tidak langsung pulang. Ia duduk di warung kopi kecil di pinggir jalan, memesan teh hangat dan gorengan. Warung itu cukup ramai. Ada 2 orang tukang bangunan, yang sedang merokok, serta seorang ibu muda yang sedang menyuapi anaknya bubur. Tapi Tarman merasa sendirian. Matanya menatap keluar, memperhatikan jalan. Ada rasa gelisah yang terus mengikutinya. Tarman tersentak. Ia menoleh dan melihat Udin, teman semasa SMP yang sekarang bekerja di bengkel motor di kecamatan. "Wah, kamu kesini juga?" tanya Udin. Duduk tanpa diminta. Tarman memaksa senyum, lagi ngurus berkas. Udin melirik map coklat di pangkuan Tarman. "Lamaran kerja ya?" "Di mana?" "Di pabrik baru, yang buka di Karang."
Udin mengangguk lalu menyulut rokoknya. Ngomong-ngomong aku dengar dari orang-orang. Kamu katanya lihat Pak Adam ya? Tarman terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Aku dengar dari Pak Tristan waktu dia ke bengkel. Dia cerita sambil bercanda. Katanya kamu diajak jalan-jalan sama orang yang sudah meninggal. Tarman menghela napas. Aku nggak bohong, Din. Aku lihat sendiri. Udin menatapnya serius. Aku percaya. Kamu tahu nggak motor itu? Motor tua milik Pak Adam. Dibawa Wardi ke bengkelku 2 hari yang lalu. Tarman menegakkan badan. Dibawa ke bengkel. Buat apa? Bukan buat diperbaiki, tapi mau dijual. Waktu aku buka jok motornya, ada bercak tanah yang basah di bawah jok. Padahal si Wardi bilang, motor itu nggak pernah dipakai, sejak almarhum meninggal. Tarman menelan ludah. Kamu bersihin nggak? Aku tutup lagi. Malamnya waktu aku tidur, aku mimpi ada suara motor masuk ke halaman rumahku. Suaranya persis motor itu. Tapi waktu aku keluar nggak ada siapa-siapa. Motor pun nggak ada. Tarman mulai gemetar. Tangannya menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Aku rasa Pak Adam belum tenang. Lanjut Udin. Mungkin ada hal yang belum selesai, atau dia masih ngerasa harus bantu orang sampai tuntas. Tapi kalau terus muncul, orang bisa takut. Udin mengangguk juga. Iya, tapi mungkin kamu yang harus nyari tahu men. Mungkin ada pesan buat kamu. Sore itu, Tarman memutuskan pulang dengan hati berat. Ia berjalan kaki sampai ke ujung jalan, sebelum akhirnya menumpang ojek resmi yang biasa mangkal dekat pasar. Sopirnya muda, ramah, dan suka ngobrol. Tapi Tarman tidak banyak bicara. Ia hanya menjawab seperlunya. Pikirannya melayang terus ke kejadian-kejadian aneh belakangan ini. Sesampainya di rumah, langit sudah mulai gelap. Gimana men? Sudah selesai, Bu? Tinggal nunggu panggilan. Bularas tersenyum kecil lalu masuk ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Tapi sebelum Tarman masuk, ia melihat ke jalan depan rumah. Kosong. Tapi aroma tembakau sempat tercium sesaat. Malam itu, Tarman bermimpi. Ia berada di pinggir jalan desa, berdiri sendiri sambil memegang helm. Di depannya, motor tua Pak Adam datang pelan. Tidak ada yang mengendarai. Motornya bergerak sendiri. Perlahan lalu berhenti, tepat di depan Tarman. Dari jok motor keluar suara pelan. Bukan suara manusia, lebih seperti desahan berat. Lalu suara serak. Buka jok. Tarman terbangun dengan nafas terenggah. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Ia keluar kamar, duduk di kursi depan. Di luar jalan, hanya suara jangkrik, dan sesekali anjing menggonggong di kejauhan. Keesokan harinya, ia nekat pergi ke bengkel Udin. Sesampainya di sana, ia meminta izin pada Udin untuk melihat motor Pak Adam. Wardi kebetulan masih di kecamatan, jadi Udin setuju. Motor tua itu disimpan di sudut belakang bengkel, ditutup kain lusuh. Tarman membuka kainnya. Motornya masih utuh. Karatan di beberapa bagian, spion tinggal 1. Dan benar, joknya sedikit berlumur tanah kering. Dengan tangan gemetar, Tarman membuka jok motor. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kantong plastik hitam. Ia menariknya perlahan. Di dalam plastik itu, ada dompet lusuh, dan selembar kertas yang sudah menguning. Dompet itu berisi KTP lama milik Pak Adam, dan selembar uang 2000-an, yang sudah lecek. Sementara kertasnya berisi tulisan tangan yang sudah pudar. Kalau aku belum sempat kasih ini ke Wardi, tolong kasihkan ke dia. Ada uang tabungan di celengan rumah. Isinya buat bayar hutang tanah yang aku gadaikan ke Pak Samin. Jangan sampai sawah itu lepas. Maafkan Bapak Wardiku. Tarman menatap tulisan itu lama. Tangannya bergetar, matanya panas. Ia segera memberikan kertas itu ke Udin, dan meminta agar disampaikan ke Wardi. Dan malam itu juga setelah maghrib, ia pergi ke rumah Pak Samin untuk memastikan, apakah benar tanah milik Pak Adam digadaikan.
Pak Samin membenarkan. Ia bilang, Pak Adam meminjam uang 5 juta rupiah 2 bulan sebelum meninggal, tapi belum sempat membayar. Tarman menyampaikan pesan itu, dan esok harinya Wardi datang langsung ke rumah Pak Samin, dan menebus tanah itu setelah memecah celengan ayahnya, dan mengambil simpanan terakhir. 2 hari setelah semua selesai, Tarman merasa lega. Tapi malam itu, ia kembali terbangun karena suara motor. Ia berdiri di depan jendela, dan untuk terakhir kalinya ia melihat motor tua itu berhenti di jalan depan rumah. Kali ini sosok Pak Adam duduk di atas motor, tapi tidak menoleh ke arah Tarman. Ia hanya melambaikan tangan pelan. Lalu motor itu perlahan berjalan, menyusuri jalan desa dan menghilang di balik kabut. Tarman tidak menangis. Ia hanya berdiri lama. Ia tahu, kali ini Pak Adam benar-benar sudah pergi. Tarman jadi sering duduk di serambi rumahnya setelah matahari tenggelam. Bukan karena menunggu sesuatu yang aneh atau menyeramkan, tapi karena ada rasa tenang yang baru kali ini ia rasakan. Sejak kejadian motor tua itu datang sendiri ke rumah, dan pesan terakhir Pak Adam disampaikan, suasana desa berubah. Warga yang dulu sempat heboh, dan membicarakan penampakan Pak Adam mulai tenang. Bahkan beberapa orang yang dulu takut lewat jalan dekat makam, sudah mulai berani lewat lagi, malam-malam Wardi. Pemuda yang dulu jarang senyum, suka main kartu hingga larut malam, kini lebih sering terlihat membersihkan halaman rumah, dan pergi ke sawah. Banyak orang bilang, perubahan itu karena pesan almarhum ayahnya, yang belum sempat disampaikan semasa hidupnya. Wardi seperti mendapat tamparan keras dari alam gaib, seolah diingatkan bahwa, hidup tidak bisa seenaknya. Beberapa malam setelah kejadian terakhir itu, ia masih merasakan ada sesuatu yang belum selesai. Bukan dari Pak Adam, tapi dari dirinya sendiri. Pagi itu, Tarman ke sawah membantu Pak Mulyadi, tetangganya yang sudah tua. Pak Mulyadi adalah orang yang sering menolong ayah Tarman dulu sebelum meninggal. Ia tinggal sendirian di rumah panggung kecil, di pinggir hutan bambu. Tarman biasa menyapanya, dan kadang membantu mengambil air atau membawakan beras dari warung. Saat mereka beristirahat di gubuk sawah, sambil makan ketela rebus, Pak Mulyadi membuka pembicaraan. Aku dengar kamu lihat almarhum Adam seminggu lalu, naik motor ke rumahmu. Tarman mengangguk. Iya, Pak. Waktu itu saya juga nggak nyangka. Saya baru tahu dia sudah meninggal setelah saya cerita ke ibu. Pak Mulyadi tersenyum, tapi wajahnya tampak berat. Dulu waktu saya masih muda, saya juga pernah ngalamin hal serupa. Teman saya yang meninggal karena kecelakaan di hutan, datang minta tolong dalam mimpi. Katanya tulangnya belum dikubur dengan benar. Saya cari ternyata benar. Tulang kaki yang tertinggal di lereng curam. Setelah dikuburkan ulang, barulah dia gak datang lagi dalam mimpi. Tarman mendengarkan dengan serius. Hatinya mulai merasa ada kemiripan antara cerita itu dan yang dialaminya. Ia diam cukup lama lalu bertanya pelan, Pak, kalau roh itu datang tapi bukan untuk minta tolong buat dirinya sendiri, maksudnya apa ya? Pak Mulyadi memandang jauh ke sawah. Angin pagi membuat daun padi berdesir lembut. Mungkin dia hanya mau menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Bisa untuk orang yang ditinggalkan, bisa juga untuk dirinya sendiri, tapi bisa juga untuk orang yang hidup, agar mereka bisa berubah. Mungkin kamu dipilih karena kamu masih bersih hatinya. Tarman menunduk. Ucapan itu membuatnya berkaca-kaca. Ia belum pernah merasa seberat ini dalam memahami arti kehidupan. Sejak pertemuan dengan arwah Pak Adam, ia seperti melihat hidup dengan cara berbeda. Waktu seperti berjalan lebih lambat, dan suara alam lebih sering terdengar dari dalam hati. Setelah dari sawah, Tarman pulang membawa pikiran yang tidak tenang. Ia kembali duduk di serambi rumah. Kali ini membawa buku tulis dan pulpen. Ia mulai mencatat, menulis semua kejadian dari awal hingga akhir, dengan harapan, kalau nanti ada yang mengalami hal serupa, mereka tahu bahwa hal-hal seperti ini nyata, dan bisa terjadi pada siapa saja. Menjelang sore, suara sepeda motor berhenti di depan rumahnya. Ia berdiri dan ternyata yang datang adalah Wardi. Kali ini wajah Wardi lebih cerah dari biasanya. Men,
boleh ngobrol bentar? Tanya Wardi. Duduk sini. Wardi duduk di kursi kayu, dan membuka tas kecil yang dibawanya. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan kain putih. Aku nemu ini di gudang rumah. Kayaknya peninggalan Bapak juga. Ada beberapa buku, dan satu buku kecil berisi tulisan tangan. Tarman mengambil buku itu. Halamannya kuning, sampulnya lusuh. Ia membuka perlahan. Isinya semacam catatan harian, tapi tidak ditulis secara rapi. Lebih banyak berisi nama-nama orang, dan jumlah uang, seolah catatan utang piutang. Aku takut, jangan-jangan masih ada utang lain yang belum dibayar, kata Wardi pelan. Tarman membaca beberapa halaman, lalu matanya tertumbuk pada nama yang sangat ia kenal. Ratna, Rp50.000 belum dibayar. Itu nama ibunya. Ini maksudnya ibu saya pernah ngasih pinjaman ke Pak Adam? Wardi mengangguk. Saya juga baru tahu. Saya ke rumahmu bukan cuma buat ngasih ini, tapi juga mau bayar utangnya. Tarman menelan ludah. Ia tak menyangka ibunya pernah meminjamkan uang kepada Pak Adam. Ia pun memanggil ibunya keluar. Bularas keluar sambil mengelap tangan dari tepung, ternyata sedang membuat pisang goreng. Melihat Wardi, ia langsung tersenyum. Loh, Di, tumben main ke sini. Wardi menunduk sopan. Bu, saya mau menyampaikan amanah dari bapak saya. Ini ada uang yang dulu katanya dipinjam, tapi belum sempat dibayar. Saya bayar sekarang ya, Bu. Bu Ratna terkejut, lalu menolak halus. Loh, sudah lama itu, Nak. Ibu juga sudah lupa. Waktu itu cuma bantu, sebisanya, nggak usah dibayar. Wardi memaksa. Ia meletakkan amplop coklat kecil ke tangan Bu Ratna. Lalu ia pamit meninggalkan Tarman dan ibunya di teras. Setelah Wardi pergi, Bu Ratna menatap anaknya dengan sorot mata lembut. Bapakmu dulu juga begitu. Kalau bantu orang nggak pernah minta balik. Tapi lihat sekarang, dibayar juga. Tarman diam. Malam mulai turun, dan lampu-lampu rumah mulai menyala. Ia merasa ada beban besar yang akhirnya terangkat. Tapi perasaannya tetap tidak tenang. Ada sesuatu yang terus mengusiknya. Menjelang tengah malam, saat hujan turun gerimis, dan suara kodok bersahutan dari persawahan, Tarman kembali bermimpi. Kali ini ia berada di jalan setapak menuju makam. Ia berjalan pelan, mengenakan baju putih dan memegang lentera. Di ujung jalan, sosok Pak Adam berdiri. Kali ini wajahnya tenang, tidak pucat, tidak menyeramkan. Ia tersenyum. Tarman mendekat. Pak Adam hanya menunjuk ke arah pohon besar di dekat makam. Suaranya terdengar seperti angin berbisik. Di bawah akar ada sesuatu. Tarman terbangun dengan nafas berat. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ia menatap jam pukul 10 malam, hujan masih turun. Ia tahu ini belum akhir. Masih ada yang belum selesai. Ia akan mencari tahu apa yang dimaksud dalam mimpinya. Pagi hari setelah mimpi itu, Tarman bangun lebih cepat dari biasanya. Hujan semalam masih menyisakan tanah basah dan kabut tipis, yang menggantung di antara batang-batang pohon bambu. Peralatan seadanya, cangkul kecil, sarung tangan, dan senter. Meski hari sudah terang, bagian dekat makam desa tempat pohon besar itu tumbuh memang selalu teduh, bahkan cenderung gelap dan lembab. Orang-orang menyebutnya pohon keramat, tempat yang katanya tak boleh diganggu. Namun, Tarman merasa punya alasan yang cukup kuat untuk ke sana. Ia tidak memberitahu siapapun, hanya meninggalkan pesan singkat di meja. Ke makam, jangan khawatir. Ia tak ingin membuat ibunya cemas. Langkahnya cepat menyusuri jalan tanah merah yang sedikit. Ketika tiba di area makam, suasana masih sepi. Tak ada orang yang datang pagi-pagi begini, kecuali kalau ada yang meninggal. Suara daun bergesekan, tertiup angin jadi satuannya bunyi yang mengisi udara. Tarman berdiri di depan pohon besar berakar, menjalar ke permukaan, lalu menarik napas panjang. Ia berdiri diam. Beberapa menit mencoba mengingat kembali arah telunjuk Pak Adam dalam mimpinya.
Tarman mulai menggali bagian bawah akar sebelah kanan. Awalnya hanya tanah dan serpihan daun kering, tapi sekitar setengah meter dari permukaan. Ujung cangkulnya menyentuh benda keras. Ia berjongkok dan menggali perlahan dengan tangan. Sebuah keleng. Roti tua muncul, berkarat, dan terbungkus kain putih yang telah rapuh. Dengan hati-hati ia membuka penutup kaleng itu. Isinya mengejutkan. Segepok uang lusuh yang sebagian mulai lapuk, selembar surat, dan sebuah foto hitam putih yang memudar. Foto itu menampilkan Pak Adam muda, istrinya, dan seorang anak laki-laki kecil mungkin Wardi waktu masih balita. Tarman membuka lipatan surat itu. Tulisan tangan Pak Adam tergambar jelas. Meski agak luntur, jika kelak aku tidak bisa membayar hutang ini, aku titipkan simpanan ini untuk orang yang akan menemukan. Berikan kepada Wardi dan minta dia bersihkan nama keluargaku. Aku tak sempat menebus semua salahku pada waktu masih hidup, tapi mungkin Tuhan masih beri satu kesempatan. Tarman menutup kaleng itu dan menatap langit. Rasanya seperti beban besar terangkat. Ia berdiri, membersihkan tangannya dan kembali pulang. Tapi kali ini langkahnya terasa ringan seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan tugas besar dalam hidupnya. Sesampainya di rumah, ia langsung menemui ibunya dan menceritakan semua. Bu Ratna sempat kaget, dan hampir menangis saat membaca surat itu. Ternyata selama ini, Pak Adam memikirkan semuanya sampai detik terakhir. Ucapnya pelan. Setelah makan siang, Tarman pergi ke rumah Wardi. Ia membawa kaleng itu dalam tas kresek, dan memanggil dari luar pagar. Wardi muncul. Kali ini mengenakan pakaian bersih. Wajahnya lebih segar. Boleh bicara sebentar. Mereka duduk di balai bambu depan rumah. Tarman membuka isi tas, menunjukkan kaleng, surat, dan foto. Wardi membacanya perlahan lalu lama terdiam. Matanya berkaca-kaca. Jadi selama ini, Bapak masih nyimpan uang itu. Tapi kenapa disembunyikan? Mungkin dia malu atau takut kamu salah paham. Tapi sekarang semuanya sudah jelas. Jawab Tarman. Wardi menggenggam surat itu erat. Kamu bukan cuma sahabat, tapi juga orang yang udah bantu bersihkan nama keluarga saya. Hari-hari berikutnya, desa kembali tenang. Tidak ada lagi cerita motor datang sendiri. Tidak ada mimpi-mimpi aneh dan Tarman bisa tidur nyenyak. Seminggu kemudian, Wardi mengajak Tarman dan ibunya ke masjid. Di sana ia menyumbangkan sebagian dari uang yang ditemukan untuk memperbaiki musola kecil di belakang masjid yang sudah lama rusak. Sisa uangnya ia gunakan untuk menebus hutang lama keluarganya kepada beberapa warga desa. Saya cuma mau hidup tenang men, kata Wardi suatu sore. Saya pengen hidup dengan cara yang bapak saya harapkan. Saya nggak mau jadi orang sembrono lagi. Tarman tersenyum. Kamu udah ambil jalan yang benar. Beberapa bulan berlalu, dan banyak yang berubah. Wardi mulai membuka usaha kecil bengkel. Ia belajar dari parasit, montir sepuh di desa sebelah. Tarman sendiri semakin sering menulis cerita-cerita kecil, tentang kejadian di desanya, tentang kehidupan, dan tentang hal-hal yang dulu dianggap tak masuk akal. Pada suatu malam, saat ia tengah duduk di serambi sambil mengetik di laptop hadiah dari pamannya, ia melihat sesuatu di jalan depan rumah. Sosok Pak Adam berdiri di sana mengenakan pakaian bersih, tersenyum lembut. Kali ini wajahnya terang, tidak seperti sebelumnya. Lalu seperti kabut pagi, sosok itu perlahan memudar dan hilang. Tarman tak merasa takut malah berdiri dan membungkuk pelan seperti memberi hormat. Semoga tenang di sana, Pak, bisiknya. Malam itu langit penuh bintang, angin berhembus lembut. Tak ada lagi beban, tak ada lagi ganjalan, hanya keheningan yang damai. Seperti halaman terakhir dari sebuah kisah panjang yang akhirnya selesai dengan baik. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi tukang ojek yang muncul di malam hari. Tidak ada lagi motor tua yang melaju tanpa pengendara. Tapi kisah itu tetap hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai pengingat, bahwa kadang arwah yang sudah meninggal pun masih bisa kembali untuk menyelesaikan urusan yang tertinggal.
Itulah kisah malam ini diantar oleh tukang ojek yang ternyata sudah meninggal seminggu yang lalu. Percayalah dalam dunia yang kita huni ini, tidak semua yang terlihat itu hidup dan tidak semua yang hidup itu terlihat. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang lebih menegangkan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.